tud'auna yaumal qiyamati bi asma'i wa asma'i abaikum. Kata Nabi, innakum sesungguhnya kalian jamaah tud'auna yaumal qiyamah akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat bi asma'i dengan nama-namamu gitu. Wa asma'i abaikum dan nama bapamu yang dimaksud bin gitu. Pentingnya ada bin. Kenapa demikian? Karena setiap anak yang lahir pasti ada bapaknya, betul. Ada binnya. Tak mungkin lahir tanpa ada bapaknya. Betul kan? Kecuali Siti Maryam ya, yang melahirkan Nabi Isa lahir tanpa ada bapaknya. Itu Allah yang berkehendak. Jangan diikutin oleh PBL. Nggak punya suami, hamil. Ngikutin Siti Maryam. Nauzubillah. Insya Allah tempat kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pentingnya sebuah nama dan bin dengan nama bapaknya. Makanya nanti dipanggil Rizkia Aira Hafiza binti Bapak Sony. Sony namanya, bukan Sony Ericsson ya. Ini dipanggil nanti innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'i wa asma'i abaikum bin maksudnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena nama ini harus dipanggil nama kita dan nanti dengan nama orang tua kita, maka disunahkan anjuran daripada Nabi, nama itu harus baik, nama itu harus bagus sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Ini rizki yang identik dengan rizki, karena anak memang rizki. Karena ini ada perempuan, ada ianya, rizkiya. Jadi rizki artinya, karena anak ini rizki. Selain rizki dari Allah Subhanahu wa taala, anak ini juga nikmat dari Allah, memberikan kepercayaan, amanah dan juga rizki dari Allah. Makanya alhamdulillah Sababiyah Kang Sony punya anak yang ketiga. Lalu tasyakur binikmat kepada Allah, kita malam ini bisa silaturahim. Mungkin kalau enggak punya anak ketiga enggak ngumpul di sini, betul kan? Ini sababiyah, hakikat Allah. Rizki, ngundang rizki. Contoh, kenapa? Ada kopi ini kan? Nanti mungkin ada makan-makan kan? Berarti rizki ya? Makanya sababiyah anak ini kita pun bisa minum kopi. Akekah enggak ini malam ini? Enggak ya? Kalau akekah mungkin bisa makan daging kambing kan? Nah gitu. Coba kalau beli kan berapa daging kambing? Nah ini sababiyah. Makanya anak ini rizki, walaupun belum bisa nyari duit gitu, tapi sudah diberi rizki oleh Allah. Makanya di alam ruh atau di alam butun usia 4 bulan 10 hari, ada yang mengatakan 3 bulan 10 hari, ada yang mengatakan 4 bulan. Ketika Allah meniupkan ruh, dicatatkan di situ jodoh patinya yang disebut takdir, rizkinya, dan nanti akan jadi apa, itu sudah takdir dari Allah. Cuman takdir dibagi dua, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Kalau terlalu di dalam nanti pening gitu ya. Ini jelas rezeki dicatatkan oleh Allah. Makanya begitu lahir pun sudah membawa rezeki melalui bapaknya. Ada keinginan, saking dia senangnya, bahagianya karena anak ini rezeki. Ketika kita mendapatkan rezeki, wajib kita tasyakur bini. Makanya syukur bisa bil jawari, syukur bisa bil mal, syukur bisa bil qalbi. Itu bisa bil lisan. Syukur bilisan ketika kita punya anak, berarti sebelum mengadakan ini apa yang terucap oleh Kang Sony? Bro lahir, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur bilisan. Sama
ketika kita mendapatkan rezeki mau bentuk apa saja, ingat orang yang mukmin mutawahhid bahwa semua datang dari Allah. Terucap dulu dari lisan, alhamdulillah. Bangun tidur kita, orang mukmin mutawahhid sebelum melakukan yang lain, ingat karena ini kita diberi hidup oleh Allah, masih diberikan kesempatan, kenikmatan berarti, maka sebelum melakukan aktivitas yang lain ucapkan dulu minimal alhamdulillahirabbil alamin, maksimalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Barulah dengan jawari ada kewajiban untuk orang muslim, yaitu sholat di pagi hari. Nah, setelah dengan lisan ada gerakan jiwa raga kita. Nah, ini syukur bil jawari. Sholat disebutnya bil mal, Kang Soni. Selain syukur bil lisan, lalu syukur bil jawari, pikiran, lalu bil mal dengan harta. Ngadain acara gini tuh enggak sedikit, betul kan? Beli kopi, gula, sound systemnya sewa, betul kan Kang Soni? Belum hadrohnya, belum ustadznya. Tapi ustadznya nggak sewa kan? Betul kan? Tak sedikit, maka bil mal. Tetapi semua ini dengan keridhaan, keikhlasan, sejak tasyakur binikmat kepada Allah. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Soni ini akan bernilai ibadah di sisi Allah, karena ibadah sifatnya umum. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasul, ma yuqarribuni minal jannati wa ma yubaidni minan nar. Ya Rasul, dengan amal apa yang bisa mendekatkanku ke surganya Allah, dan dengan apa amal apa yang bisa menjauhkanku ke neraka Allah? Jawaban Rasul pertama, anta'budallah wa la tusyrik bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Syirik disebutnya tauhid, berarti dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bertauhid kepada Allah, ibadah. Makanya kenapa ketika kita melakukan ibadah, niatkan karena Allah. Berangkat ke majlis taklim, niatkan karena Allah, biar jadi ibadah. Berangkat kita memenuhi undangan acara, mau tahlilan, mau acara akikoh, lain sebagainya, niatkan dari rumah kita, niat silaturahim, niat ibadah, biar bernilai kita berangkatnya. Jangan kena arah-arah ada daging kambing, giliran ada bakwan hadir, nggak ada bakwan nggak hadir, berarti hadirnya kena, bukan kata saya, kata Pak RT. Itu berarti, makanya anta'budallah itu urusan ubudiyah zahir, urusan ubudiyah batin. Sedikit saja kita meleset, ragu kepada Allah, bisa kita murtad. Gitu. Contoh kita gini, Allah tuh ada enggak? Meragukan Allah. Gitu. Makanya masalah syirik ini rentan. Jadi tidak bisa dikatakan ketika orang pakai cincinnya besar dikatakan syirik, belum tentu. Tidak bisa dikatakan orang punya keris di rumahnya atau memegang keris dikatakan syirik, belum tentu. Selagi dia sujud kepada Allah, asal tidak percaya kena barang bahwa kekuatan tetap dari Allah, tidak dikatakan syirik. Makanya syirik ini apa? Latifah. Urusan kolbun hati. Contoh, kita yakin ke obat saja yang bisa menghilangkan penyakit sudah syirik, karena obat sababiah, syariat hakikat Allah. Makanya umat Islam sebelum minum, sebelum makan, minum obat dianjurkan ingat kepada Allah dengan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan syariat obat ini hakikat Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakit. Begitu, walaupun bukan dengan obat, air putih saja bacakan bismillah, kalau memang Allah menyembuhkan, sembuh. Betul gak bah? Betul gitu. Ini makanya hati-hati.
Itu jangan sedikit-sedikit orang cincinnya banyak gede langsung sirik, punya apa keris langsung dikatakan sirik. Tidak, kecuali dia punya barang lalu mau pergi, barangnya ketinggalan sampai nggak jadi perginya, berarti dia kekuatannya tergantungan kena barang. Itu baru antak budallah wala tusyrik bihi syai'an. Lalu yang kedua, wa antakima sholat, kata Nabi sholat, ibadah sholat, ibadah sholat. Kok bisa ibadah sholat? Yang kedua sholat, ke pertama ibadah gitu. Nah ibadah sholat ini ibadah, tapi tidak semua ibadah itu sholat. Kata bahasa santri ulama balaghah bahasanya umum khusus min itlaq, kullu sholatin ibadah wala aksa wala kullu ibadatin sholat. Itu bahasa santri. Setiap sholat ibadah, tapi tidak semua ibadah itu sholat. Silaturahmi ibadah enggak? Ibadah. Datang tamu ke rumah dikasih air, ibadah enggak? Ibadah. Datang orang ke sini kasih kopi, ini jadi ibadah enggak? Ibadah. Gitu. Ustadznya pulang lalu dikasih pesek, ibadah enggak? Ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang dikasih pesek sama Bang Sony, ibadah enggak? Ibadah. Lalu sholawat, ibadah enggak? Ibadah. Tapi bukan sholat. Makanya insya Allah kalau kita ini niat ibadah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antakima sholat wa antasila rahim. Yang ketiga, saya ngutang dulu kena waktu, karena kita intinya adalah doa. Maka mudah-mudahan mukadimah ini mengetuk hati kita, khususnya saya pribadi, dan mudah-mudahan untuk kita semua agar senantiasa di sisa umur kita luangkan kita untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah melaksanakan perintah Allah, istiqomah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang solehah, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah membawa kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang terkenan. Maklum saya bahasanya kasar karena saya makhluk kasar. Bapak-bapak mungkin halus-halus ya, bapak ibu makhluk kasar bahasanya. Tapi bukan kasar tapi marah, tapi kita kasar karena rasa kita sayang gitu. Jadi ini sekedar tadi saja, al-iqad liman gopal, hanya saling mengingatkan. Kita diingatkan sama yang muda pun kan tak apa kan, kalau saling ingatin. Yang muda ngingetin yang tua tak masalah, boleh. Yang tua ngingetin yang muda apalagi. Kalau saling mengingetin, kita itu tidak masalah dengan siapapun. Walaupun datang dari saya yang masih muda, badannya kecil, tapi ini perintah Allah, hukum dari Allah, terima. Walaupun keluar dari pantat ayam, asal telur yang keluar, terima, lumayan untuk obat. Walaupun yang keluar dari istilahnya orang nomor 1 di Indonesia dari pantat orang, nah jangan diterima, bahaya. Jadi nimbul penyakit nanti. Ya, gitu. Walaupun dari pantat ayam asal telur terima, walau kalau keluar dari pantat Pak RW itu jangan. Betul kan? Makanya kata Nabi, undur mangkolah, ada undur makilah boleh, wala tandur mangkolah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Mudah-mudahan ini menjadikan tanbih untuk kita semua. Sekian dan terima kasih dari saya. Nanti akan dilanjut dengan tim hadroh, tim sholawat sampai akhir nanti cukur rambutnya. Kepada tim hadroh monggo dipersilakan untuk memimpin sholawat sampai akhir, sampai kita cukur rambut dan nanti ditutup dengan doa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.